Dah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Zakatul Mufida. Di sini saya sebagai moderator juga akan memaparkan presentasi yang sudah kami diskusikan. Dan kami dari kelompok 10 yang ingin memaparkan materi dengan judul sekularisme. Oke, saya akan memaparkan yang pertama. Sekularisme. Materi, mari kita baca bacaan dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekularisme adalah konsep atau ideologi bahwa harus ada pemisahan antara agama dengan institusi atau badan negara, tergantung dari pengertian dan penerapannya. Sekularisme dapat menunjang kebebasan beragama dan kebebasan dari pemaksaan kepercayaan dengan menyediakan suatu kerangka yang netral tanpa menekan sebuah agama tertentu. Dalam istilah politik, sekularisme adalah pergerakan menuju pemisahan antara agama dan pemerintah. Konsep sekularisme yaitu suatu paham yang menyangkut ideologi atau kepercayaan yang mana senantiasa berpendirian bahwa paham agama tidak boleh dimasukkan ke dalam urusan politik, negara, atau institusi publik lainnya. Maksud di sini konsep sekularisme sendiri ingin memisahkan, berarti tidak ada campur pautnya agama dengan politik, negara, atau institusi. Lalu sekularisme memiliki ciri yang meyakini bahwa nilai keagamaan haruslah dibedakan dari nilai-nilai kehidupan dunia dan seluruh aspeknya. Ia menyebarkan paham ideologisnya melalui prinsip pragmatisme dan utilitarianisme, kegiatan yang sifatnya politis bebas dari pengaruh agama. Oke, next. Oke, di dalam sistem sekuler, pemerintahan pun juga tidak dapat mencampuri urusan agama, bahkan sebaliknya. Munculnya paham sekularisme ini dari benua Eropa, karena pengalaman buruk daerah-daerah Eropa terhadap peran agama dalam pemerintahan maupun kehidupan sosial keagamaan. Penerapan sistem sekuler pada negara-negara Eropa menjadikan masyarakat berkembang bebas dari kungkungan dogma agama yang pada waktu itu sangatlah mendominasi. Bentuk dari sekularisme diantaranya adalah tidak peduli dengan. Oke. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Maulana. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari saudari Umi Zahratul Mufidah tentang sekularisme. Di sini sekularisme sangat menggoda penghayatan hidup manusia dalam aspek keagamaan dan keimanan. Sekularisme menggoda manusia dalam hal godaan materi. Sering sekali sekularisme menggoda diri manusia dan mendorong manusia untuk bersikap melampaui batas yang telah ditentukan oleh ajaran agama. Sehingga seolah-olah manusia beragama lupa apa saja yang telah diajarkan agama dan menyesuaikan diri dengan ciri-ciri dari sekularisme. Misalnya, ketika kita sedang bekerja terdapat beberapa teman yang sudah memiliki pengetahuan letak-letak yang bisa dijadikan celah untuk melakukan kecurangan, yaitu meraup materi yang lebih banyak. Di tempat itu, namanya korupsi sebagai godaan materi. Oke, next ya. Kemudian dalam Islam, sekularisme tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ajaran Islam. Karena menurut pandangan Islam, apabila sebuah urusan dipisahkan dari nilai-nilai keagamaan, maka urusan itu akan bertabrakan dengan nilai-nilai yang terdapat pada urusan yang lain. Misal kekuasaan yang tidak dilandasi dengan nilai-nilai agama. Maka akan terjadi kezaliman yang seharusnya dilakukan sebagai seorang pemimpin untuk menjunjung sebuah keadilan. Hukum tidak berjalan sesuai dengan kaidah agama, timbul kerusuhan sosial, ekonomi terganggu, dan seterusnya. Jadi, dari sudut pandang Islam, banyak sekali kerugian yang akan ditimbulkan daripada keuntungannya. Islam memang menghargai paham yang dianut orang, bangsa, negara, dan pemeluk agama lain. Namun, Islam mewanti-wanti orang agar tidak menyebarkan paham yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Lanjut. Dengan demikian, kita perlu berpikir rasional berbasis nilai-nilai religius agama untuk menangkal sekularisme. Kita manfaatkan hal-hal baik dari sekularisme untuk mengembangkan karakter diri dan sikap iman kita yang semakin mendalam kepada Allah
dan juga membangun solidaritas dengan sesama manusia dan cinta alam lingkungan. Sekian, terima kasih. Untuk tetap teguh beriman di tengah derasnya arus zaman sekularisme yang berpotensi melemah keimanan dan menyibukkan diri dengan membaca kitab suci Al-Quran. Oke, thanks. Mungkin itu cukup dari kami, dari kelompok kami. Mungkin nanti ada 3 penanya cepat dan mungkin ada sanggahan atau tambahan dari kali ini. Syukron. Wassalamualaikum.